Pada waktu pemirsa, Kemendikbud akan meniadakan upacara bendera di satuan pendidikan, baik itu kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Kemendikbud akan melakukan upacara Hari Pendidikan Nasional pada hari ini dengan secara terpusat dan juga terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Dan pemirsa, tema Hardiknas tahun 2020 ini adalah belajar dari COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, akan menyebutkan tentang bagaimana amanat belajar COVID-19 selaku pembina upacara. Dan pemirsa, dalam pelaksanaan upacara ini juga nantinya ada keputusan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia tentang penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Satya Pendidikan. Baiklah pemirsa, sebelum upacara dimulai, kita akan menyajikan video-video layanan iklan masyarakat dari Kemdikbud Republik Indonesia dan juga video tokoh sejarah. Selamat menyaksikan. Belajar dari rumah sangat Belajar dari rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan seluruh jenjang pendidikan mulai Aduh. Minta yang awal bisa nggak? Apa? Selamat pagi. Assalamualaikum tadi. Hah? Tadi assalamualaikum. Belajar dari rumah hanya di TVRI Senin sampai dengan Jumat mulai 13 April 2020 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Teman-teman, kali ini kita akan berkenalan dengan sosok pahlawan nasional yang istimewa. Ia dikenal sebagai gurunya para tokoh bangsa dan penyemai semangat pergerakan kebangsaan. Untuk mulai berbaris di lapangan dengan Haji Umar Syahid menjaga jarak Cokro Aminoto atau lebih dikenal dengan nama Cokro Aminoto. Dari tangan Cokro Aminoto terlahir banyak tokoh besar seperti Soekarno, Hamka, Abidin Cokro Sujoso, Semaun, dan Kartosuwiryo. Memperhatikan jaraknya antara itu sebabnya Cokro Aminoto satu sering orang dengan orang lainnya minimal 1 meter pergerakan kebangsaan. ke samping maupun ke belakang. Para tokoh pergerakan kebangsaan yang ke belakang juga bisa menjadi lebih anak agak ke kos belakang di lagi, rumah kira-kira Cokro 1 meter Aminoto jaraknya. di Jalan Paneleh 7 Surabaya. Hingga kini kita masih bisa mengunjungi rumah bersejarah ini di lokasi aslinya. Antara tahun 1913 sampai 1921, para tokoh pergerakan hampir setiap hari berdiskusi di rumah Cokro Aminoto. Mungkin bisa dibilang rumah ini adalah tempat berkumpul yang paling asik bagi kaum pergerakan kebangsaan saat itu. Meski berasal dari keluarga bangsawan, Cokro Aminoto sangat menentang perlakuan yang membedakan rakyat biasa dengan kaum ningrat dan penjajah Belanda. Bersama Sarekat Islam, Cokro Aminoto membela rakyat kecil yang tertindas. Karena itu, ia dipandang sebagai penyelamat yang sudah ditunggu sejak lama. Belanda sendiri menyebut Cokro Aminoto sebagai raja tanpa mahkota. Cokro Aminoto juga sangat ahli berpidato. Dengan suaranya yang lantang,
ia mampu memukau ribuan pendengarnya. Soekarno yang kita kenal sebagai orator ulung belajar berpidato dari Cokro Aminoto. Cokro Aminoto juga seorang penulis yang kritis. Di sela-sela kesibukannya sebagai ketua Syarikat Islam, ia juga memimpin koran utusan Hindia di Surabaya. Salah satu karya terbesarnya adalah buku Islam dan Sosialisme yang terbit pada tahun 1924. Nah teman-teman, itulah perkenalan kita dengan pahlawan nasional Haji Umar Said Cokro Aminoto. Berkat jasa-jasanya, nama Cokro Aminoto banyak diabadikan sebagai nama jalan besar di Indonesia. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya, tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus ya nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Ya Bu, amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang-orang yang saya sayang. Pemirsa, masih di halaman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengibar bendera dari tim Paskibraka DKI Jakarta tahun 2019. Ada Rahel Puton. Selamat pagi Rahel, gimana kabarnya hari ini? Siap, selamat pagi, siap, kabar saya baik. Ya, Rahel, kita berbincang sedikit ya tentang bagaimana sih kesan dan pesan kamu mengenai ikut berpartisipasi dalam upacara Hardiknas tahun 2020 ini di masa pandemi COVID-19. Ya, yang pastinya senang banget dan juga bangga dan terhormat karena enggak semua orang bisa dapat kesempatan kayak saya, apalagi di tengah pandemi yang sedang mewabah ini kan, di mana juga ini yang pertama kalinya kita menggunakan masker. Nah, terus semuanya juga yang kita lakukan semuanya serba online. Kayak sekarang upacara secara online. Nah, pesan saya untuk semua teman-teman yang sedang belajar di rumah, yang sedang bekerja di rumah, tetap semangat dan percaya kalau ini tuh bakal cepat berlalu. Rahel sebagai salah satu pelajar di Indonesia nih, kira-kira apa sih harapan kamu untuk pendidikan di Indonesia ke depan? Harapan saya yaitu semoga guru dan muridnya bisa saling bekerja sama satu sama lain, dan juga murid bisa belajar dengan giat agar bisa membawa Akademi Indonesia ke jenjang dunia. Terima kasih Rahel atas kesempatannya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota tim Paskibraka angkatan tahun 2019. Nah pemirsa, di Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini juga menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu dengan kawasan wajib bermasker. Dan selain itu ada juga tempat cuci tangan pakai sabun, yang dengan 20 detik kita mencuci tangan. Ada 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Jadi kita
lakukan cuci tangan pakai sabun selama 20 detik, yaitu pertama basahi tangan dengan air bersih mengalir. Kemudian gosok sabun ke telapak punggung tangan dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku dan gosok sela-sela jari tangan, bilas dengan air bersih mengalir, dan keringkan tangan dengan handuk dan tisu. Ya, pemirsa, setelah itu kita masuk ke bilik sterilisasi, ozon sterilisasi. Ya, pemirsa, untuk bilik sterilisasi ini berbeda dengan bilik lainnya karena menggunakan ozon. Metode ini lebih aman jika dibandingkan dengan metode semprot yang menggunakan cairan kimia disinfektan. Dan ini sangat aman untuk sangat aman untuk kulit dan juga pernapasan manusia. Setelah itu ada juga pengecekan suhu tubuh menggunakan kamera infrared. Di sini akan ketahui apakah orang itu demam atau tidak. Dan jika demam akan dipersilahkan untuk beristirahat. Pemirsa, demikianlah rangkaian protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita kembali ke video tayangan. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, aku lagi buka aplikasi Rumah Belajar. Dan ternyata aplikasi Rumah Belajar itu aplikasi yang efektif dan luar biasa banget untuk kalian semua supaya kalian bisa tetap belajar walaupun lagi di rumah aja. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store dan juga bisa kunjungi website belajarkemendikbud.go.id. Banyak banget fitur-fitur menarik untuk kalian. Karena ingat ya teman-teman, kita memang sedang mengisolasi diri, tapi jangan sampai kita mengisolasi diri dari menuntut ilmu. Jadi kalian bagus banget nih untuk download aplikasi Rumah Belajar supaya bisa belajar kapan aja, di mana aja, dan menuntut ilmu walaupun di rumah aja. Memutus mata rantai virus corona, masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Iya, Bu. Ibu berangkat kerja dulu ya, Nak. Titip adek. Ibu masih harus. Tahun 1903, Dahlan kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya Muhammad Siraj yang berusia 6 tahun. Periode keduanya di Tanah Suci ini semakin menanamkan ide-ide pembaharuan dalam diri Dahlan. Sekembalinya ke Jogja tahun 1906, Dahlan mulai menerapkan ide-ide pembaharuannya. Dahlan memilih menyebarluaskan gagasannya melalui pendidikan. Selain mengajar di Langgar dan kelompok pengajian, Dahlan menjadi guru agama Islam di Sekolah Calon Guru milik Belanda di Yogyakarta dan Sekolah Calon Pamong Praja di Magelang. Dahlan juga masuk Budi Utomo pada tahun 1909 agar agama Islam dapat menjadi pelajaran resmi di sekolah-sekolah Budi Utomo. Pada tahun 1911, akhirnya Dahlan berhasil mendirikan sekolah formal yang dinamakan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam. Di sekolah tersebut, dia memadukan pendidikan agama Islam dan pendidikan Barat. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Sejak saat itu, Muhammadiyah mengembangkan sekolah hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Kini jejak warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebar di puluhan ribu lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.
Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bagi para guru, siswa, dan orang tua, sesungguhnya dalam keadaan seperti ini, yang menjadi penting adalah mengalami pendidikan yang bermakna. Bagaimana kita bersama secara sengaja menciptakan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan bagi anak melalui berbagai cara dan media. Untuk anak-anakku pelajar di seluruh Indonesia, kalian bisa belajar di rumah dengan menggunakan berbagai media. Salah satunya adalah televisi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan TVRI dalam menyiarkan program pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Siaran kebudayaan, program pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Sekarang, belajar di rumah semakin menyenangkan. Ayo, semangat belajar. Jaga kesehatan. Saya yakin bersama kita bisa melalui pandemi ini. Hai teman-teman, kali ini kita akan mengenal lebih jauh tokoh pendidikan wanita asal Minahasa, Sulawesi Utara. Namanya Maria Walanda Maramis. Seperti apa perjuangannya? Wahai semua sahabat yang baik hati,
teman-teman. Tahukah kalian kalau Indonesia memiliki banyak tokoh pejuang pendidikan wanita? Selain Kartini yang kita kenal, ada seorang pelopor pendidikan wanita yang belum banyak diketahui orang. Asalnya dari Sumatera Barat. Ia adalah Rahma El Yunusiah atau akrab disapa Kak Amah. Rahma adalah sosok pejuang pendidikan wanita yang cerdas, kritis, dan teguh pendirian. Semasa Rahma hidup, kaum wanita mengalami keterbelakangan pendidikan. Rahma sadar bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan derajat kaum wanita. Oleh karena itu, Rahma bercita-cita ia ingin melihat kaum wanita memperoleh kesempatan dalam pendidikan, sehingga mereka mampu mandiri, aktif, dan cakap dalam mendidik. Dengan perjuangan yang gigih serta dibantu oleh kakaknya, pada 1 November 1923, Rahma mendirikan sekolah khusus wanita yang dikenal dengan nama Madrasah Dinia Lil Albanat di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dalam beberapa catatan dikatakan bahwa sekolah ini adalah sekolah khusus putri pertama di Asia. Sekolah putri ini menerapkan sistem pendidikan modern dengan menggabungkan pelajaran agama Islam dengan pelajaran umum, serta memberikan pelajaran keterampilan. Sekolah ini telah melahirkan banyak tokoh penting di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tahukah teman-teman, sekolah ini menjadi inspirasi bagi berdirinya Sekolah Tinggi Wanita Al-Azhar di Kairo, Mesir. Luar biasa bukan? Selain mendirikan Diniyah Putri, Rahma juga mendirikan Sekolah Menyesal pada tahun 1925 yang diperuntukkan untuk kaum ibu yang buta huruf. Atas jasa-jasanya majukan pendidikan kaum wanita, pada tahun 2013, pemerintah menganugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana pada Rahma El Yunusiah. Kisah Rahma El Yunusiah ini sangat bisa kita teladani ya teman-teman. Simak terus kisah-kisah menarik tentang sejarah Indonesia lainnya di program ini. Sampai jumpa! Pemirsa, masih di halaman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini sudah terlihat persiapan dari para peserta upacara untuk mengikuti upacara Hardiknas tahun 2020 ini. Walaupun sedang hujan gerimis, tapi kita tetap mengikuti upacara pada hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, yuk kita sama-sama saksikan tentang upacara pada hari ini. Sini. Ini dilakukan secara terbatas dan juga terpusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melihat protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Dan Anda dapat menyaksikan upacara ini melalui siaran daring di televisi edukasi dan juga di channel Kemdikbud Republik Indonesia. Dari halaman kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta, marilah kita saksikan siaran langsung upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020.
Upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, selaku pembina upacara, tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan di dunia pendidikan, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Persiapan pembacaan naskah-naskah. Henti. Gerak. Lapor. Pembacaan naskah-naskah siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah-naskah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan, langkah 3 maju. Jalan. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Tanda kebesaran buka. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31 /TK tahun 2020 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Ke-1, menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya, petikan dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 31 _TK _tahun 2020 tanggal 13 April 2020 nomor urut 226 Profesor Dr. Ing Herman Parung M.Eng, Pembina Utama Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Satya Lancana Karya Satya, 30 tahun, nomor urut 227 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 253, nomor urut 254, Dian Wahyuni SH.MED, Pembina Utama Muda, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemendikbud, 30 tahun, nomor urut 255 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 512, nomor urut 513, Gogot Suharwoto SPD MED PhD, Pembina Utama Muda, Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, 20 tahun, nomor urut 514 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 565, nomor urut 566, Winarni SSMA, Pembina, Kurator Koleksi Museum pada Museum Benteng Frederburg, Yogyakarta, 20 tahun, nomor urut 567 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 920, nomor urut 921, Ridwan SEMAK, Penata, Auditor Muda, Inspektorat Jenderal Kemendikbud, 10 tahun, nomor urut 922 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 1415, nomor urut 1416, Ari Imam Saleh, Juru Pengadministrasi Umum pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, 10 tahun, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat, ditebal! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menyimak beberapa patah kata amanah Hari Pendidikan Nasional. Tolong simak video berikut. Halo, salam dari Mendikbud. Kita sedang melalui krisis COVID-19. Krisis yang memakan begitu banyak nyawa, yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tapi dari krisis ini, kita dapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat kondisi krisis dan setelahnya pun. Untuk pertama kalinya,
guru-guru melakukan pembelajaran lewat online, menggunakan tool-tool baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua untuk pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas guru, betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif, dan menimbulkan empati kepada para guru-guru yang tadinya mungkin belum ada. Guru, siswa, dan orang tua juga sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya suatu hal yang bisa dilakukan di sekolah. Tapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga pihak ini. Dan tanpa ada kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin bisa terjadi. Kita sebagai masyarakat juga belajar mengenai betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, dan betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan bukan hanya di masa krisis ini, tapi pada saat krisis ini sudah berlalu. Belajar memang tidak selalu mudah, tapi ini saatnya kita berinovasi. Ini saatnya kita bereksperimentasi. Inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerapkan anjuran Bapak Presiden untuk hidup bersih dan sehat. Marilah kita bersama-sama bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu wajib belajar. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami merasa sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah di pusaran agung kehendak-Mu. Sungguh kami hanya butiran kecil di galaksi luas takdir-takdir-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandemi COVID-19 ini menghentak kami, manusia-manusia,
agar selalu tertunduk di hadapan keagungan-Mu. Krisis bencana COVID-19 ini menyadarkan kami betapa tipisnya garis kematian, betapa mudahnya air mata tumpah meratapi nestapa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersimpuh di pusara agung-Mu, berdoa dengan hati yang penuh, kalbu yang utuh, meminta maaf atas segala dosa, meratapi kesalahan-kesalahan, sekaligus memohon ampun dengan sungguh seluruh. Kami menangis terseduh di persetika malam, di bawah langit dan bintang-bintang di bulan suci Ramadan, merapal ayat-ayat suci, mendaras kalimat-kalimat ilahi, agar turun anugerah indah-Mu, agar terbuka pintu taubat, agar kami mendapatkan petunjuk keluar dari kegelapan bencana ini. Sesungguhnya ya Allah, semua yang ada di alam raya ini adalah makhluk-Mu. Maka terimalah taubat kami, bersihkanlah hati kami, tentramkanlah jiwa kami, jernihkanlah pikiran kami, tenangkan keluarga-keluarga kami, limpahkan berkah untuk murid-murid, guru-guru, dan keluarga kami semua. Bimbinglah kami dalam mengajar, dalam mengabdikan diri untuk pendidikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah cobaan besar dari-Mu, kuatkanlah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan seluruh bangsa kami, agar senantiasa sehat, terus bekerja untuk kebaikan, dan secepatnya melalui pandemi dengan saling membantu dan saling menguatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah peringatan Hardiknas ini, kami sadar betul bahwa mengabdi untuk mendidik generasi tidak lain tidak bukan hanya sebagai wasilah untuk mengharap ridha-Mu. Kami berbakti di jalur pendidikan tidak lain tidak bukan hanya untuk mengais keberkahan dari telaga Kausar-Mu, dari surga Firdaus-Mu. Sesungguhnya setiap tetes keringat, setiap nafas dan air mata kami adalah zikir dan doa-doa untuk mengharap rahmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Bimbing kami menuju cahaya, menuju ridha-Mu, menggapai rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Andika Bayangkari. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara.
kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Hadirin dan pemirsa yang kami hormati, dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 ini, terimalah persembahan lagu-lagu nasional oleh siswa-siswi alumni Festival Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional jenjang SMA dan SMK tahun 2018 dan 2019 secara berturut-turut. Lagu Ibu Pertiwi ciptaan Ismail Marzuki, lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki, lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud, dan lagu Rumah Kita ciptaan Ian Antono. Selamat menyaksikan. Sedang bersusah
COVID-19 begitu mencekam, membuat kita ingin kunjung bertemu satu dengan yang lain pun merasa resah karena tak bisa. Yang bisa kita lakukan hanyalah duduk diam di rumah dan mungkin merasa bosan. Maka dari itu, saya dan teman-teman akan menghibur Anda dengan video ini. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, meratap jerami alaskan tanah. Namun semua ini punya kita, memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa adil, tanpa melatih. Hanya bunga baku budi halaman. Namun semua itu punya kita, memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa,